Jadi posisi gamelan itu bunyi di saat kita melewati pos 3 mau menuju pos 4. Dan itu terdengar jelas. Kalau misalkan dia memang ada hajatan ataupun ada seseorang, kan ada juga yang di situ komentar biasanya sampai subuh dia itu hajatan. Di saat antara pos 4 sampai pos bayangan itu jadi dari pos 4 itu sekitar 1 jam gua jalan ke pos bayangan dan gua ngecamp di situ itu nggak ada kedengaran apa-apa. Berarti di Gunung Penanggungan terjadi suara gamelan itu adalah sumbernya dari pasar setan. Mungkin, tapi di Gunung Penanggungan nggak ada pasar setan. Nah, jadi menurut pandangan supranatural dari Kiseno, apa itu suara gamelan yang di Gunung Penanggungan itu dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Gentala dimanapun Anda berada. Kali ini menyambung pembicaraan tadi perihal Gunung Penanggungan ya Ki ya? Iya. Jadi kemarin sempat ada perjalanan spiritual ke Gunung Penanggungan. Nah, kebetulan saya mengikuti seluruh konten-konten dari Jejak Gentala di media sosial. Nah, ada satu yang membuat saya penasaran nih Ki, pada saat perjalanan kemarin. Iya. Itu di video itu terdengar suara gamelan tuh Ki. Oke guys, suara gamelan ini terdengar lagi. Nah, bahkan saya sempat baca-baca komentar-komentarnya, ada kontroversial di situ. Ada yang bilang, wah itu settingan, editan. Nah, itu sebetulnya settingan atau editan sih Ki, atau benar itu ada suara gamelan itu. Jadi itu yang gue alamin itu real, Mas. Jadi yang gue alamin itu real ya. Gue nggak ada settingan atau editan. Jadi posisi gamelan itu bunyi di saat kita melewati pos 3 mau menuju pos 4. Dan itu terdengar jelas. Kalau misalkan dia memang ada hajatan ataupun ada seseorang, kan ada juga yang di situ komentar biasanya sampai subuh dia itu hajatan. Di saat antara pos 4 sampai pos bayangan itu jadi dari pos 4 itu sekitar 1 jam gua jalan ke pos bayangan dan gua ngecamp di situ itu nggak ada kedengaran apa-apa. Dan posisi kita sampai di pos bayangan itu kalau nggak salah setengah 11 malam atau jam 11 malam gitu. Kalau misalkan ada hajatan, dia biasanya kan di atas jam 12 malam. Itu kejadian suara gamelan sekitar jam berapa tuh Ki? Sekitar jam 10-an. 10 malam. 10 malam. Oke. Gitu. Jadi hal ini gue alamin waktu gue di Gunung Salak, Pras. Jadi buat teman-teman, gue ngalamin ini di saat gue itu di Gunung Salak. Di saat gue kesasar di Gunung Salak itu mau sampai ke Tugu, gue nyasar sampai 15 jam. Tapi di saat di Gunung Salak, suara gamelan ini nggak bisa ketangkap sama kamera. Dan gue nganggap itu di saat gue di Penanggungan, gue anggap ini biasa, buat gue biasa kayak gitu. Jadi karena artinya di setiap kali pendakian gunung di tanah Jawa, misalkan di Merapi ataupun di Gunung Lawu itu ada namanya pasar setan. Pasar setan itu kalau orang udah mendengar gamelan itu udah biasa. Jadi gue anggapnya biasa aja Pras kemarin. Oke, berarti di Gunung Penanggungan terjadi suara gamelan itu adalah sumbernya dari pasar setan. Mungkin, tapi di Gunung Penanggungan nggak ada pasar setan. Nah, jadi menurut pandangan supranatural dari Kiseno, apa itu suara gamelan yang di Gunung Penanggungan itu dari apa? Gini, di Gunung Penanggungan itu ada Gunung Arjuno, ada Gunung Wilarang, dan juga ada gunung di samping-sampingnya itu, artinya dari Penanggungan, Wilarang, Arjuno itu dekat banget. Kalau misalkan kita mendaki Gunung Arjuno itu ada namanya Hutan Lali Jiwo. Hutan Lali Jiwo itu banyak banget orang yang lupa akan jiwanya. Dan banyak banget orang yang tersesat. Jadi gue menilai kita ini antara Penanggungan sama Arjuno itu nggak jauh banget, Pras. Jadi gue sama Arjuno itu bisa ngelihat Arjuno mungkin sekitar 1 kilo lah. 1 atau 2 kilo. Dari Penanggungan ke Arjuno. Gunung Arjuno itu
udah kelihatan. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau bahwa di situ itu pasti ada yang hal-hal sakral. Karena setahu gua Penanggungan di sini itu tempat muksanya kerajaan Erlangga atau Singosari sebelum ada kerajaan Majapahit. Dan itu ada bekas tapak tilasnya, ada candi-candi, ada Jolotundo, ada segala macam, ada goa, dan di atas itu pun ada makam Syekh di puncaknya itu. Jadi gue nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada hal-hal yang suara-suara secara gaib itu, ya gue nganggapnya itu ya biasa aja kalau menurut gue sih. Oke, berarti bisa dikatakan suara gamelan tadi kemungkinan sumbernya dari Gunung Arjuna itu tadi, Ki ya? Mungkin. Oke. Mungkin. Nah, tadi dikatakan bahwasannya bila mana ada suara gamelan itu berarti di situ ada sebuah pasar setan. Mungkin. Nah, menurut Ki Seno, apa pasar setan itu maksudnya gimana, Ki? Apa seperti pasar tradisional di alam kita, cuman isinya di situ setan semua atau jin gitu ya bahasanya? Mungkin lebih tepatnya jin kali, Ki ya? Jin. Pasar jin gitu ya, Ki. Nah, itu gimana tuh pasar jin ada gamelan tuh gimana tuh, Ki, maksudnya? Jadi kalau gue meyakini sih selain kehidupan manusia ada kehidupan yang memang makhluk astral ini hidup gitu. Jadi kayak misalkan di sini kita ini mengadakan pernikahan untuk di tanah Jawa umumnya ya. Untuk tanah Jawa ini pasti ada hiburan. Di tanah gaib pun ada hiburan gitu. Karena perjalanan gue dari sini ke Penanggungan ini bukan hanya gue yang merasakan. Di saat itu gue nginep di salah satu hotel ya. Di salah satu hotel itu di Pandan yang gak bisa gue sebutin ya. Itu istri gue udah ngeliat. Udah ngeliat banyak perwujudan dan penampakan. Sampai di kilometer, buat teman-teman yang misalkan gak percaya boleh dites. Kilometer 691 rest area. Itu bini gue ngeliat orang nari. Dan dia sampai nangis itu di mobil. Dan di saat dia ngeliat diri gue, dia bilang gue ngeliat setan mas gitu. Dan gue samperin ke kilometer 691. Gue coba ngedeteksi itu ada apa di situ, dan memang penguasanya ratu. Dan yang dari Penanggungan itu memang ngikutin kita sampai di mobil phone itu dia ada suara interaksi gitu. Ada interaksi. Nanti mungkin buat istri gue dia coba cerita ya di konten ini ya gitu. Tapi dia ngelihat di saat dia masuk ke toilet kita di kilometer 691. Di saat dia masuk ke toilet, jadi posisi ini kita masuk ke toilet kan, wastafalnya ujung, ini toilet, pintu toilet 3, dia ada wastafalnya ujung. Istri gue masuk dari sini, di saat dia ngeliat itu orang nari, pakai mahkota, itu gue merinding kalau ngomong sampai sekarang. Dia nari, dia ngeliat ke kaca, dia mau senyum, istri gue keburu masuk ke toilet karena dia takut. Ditungguin sampai 5 menit. Kalau memang dia manusia kan ada tepak kakinya, itu dia nggak ngeliat. Begitu dia buka pintu udah nggak ada. Tadi dikatakan ada penari, berarti ada hiburan gitu, Ki, ada pasar. Yang namanya pasar berarti kan ada satu transaksi jual beli. Kemudian yang namanya gamelan itu pasti ada alat musiknya, alat tradisional, musik tradisionalnya. Nah, pertanyaan saya, alat musik tradisional kemudian transaksi jual beli itu kan pakai uang ya kalau di kita gitu. Nah, bagaimana dengan mereka nih, gamelannya dapat dari mana? Apa ada pabriknya di sana atau gimana? Terus transaksi jual belinya pakai apa mereka gitu? Kalau kita tarik ke hal itu, sekarang gue mau tanya, kita menarik benda pusaka. Ya. Benda pusaka itu kan artinya gaib. Kenapa dia bisa mewujud jadi keris? Terus kita tarik lagi, harta karun. Harta karun itu kan artinya dia tadinya gaib ditutupi dengan gaib. Kenapa bisa mewujud menjadi emas? Nggak ada yang mustahil kalau udah menjadi tradisi bisa ditarik ke hal gaib gitu. Jadi di situ sebenarnya sih kode. Kalau misalkan di situ ada hal-hal gaib ataupun dia melakukan hal gamelan ataupun dia ada pasar setan, di situ berarti ada sesuatu hal yang ditarik dari dunia ke akhirat. Jadi kalau misalkan tadi Pras tanya, membayar dengan cara apa, gamelan ini dengan cara apa? Sebelum adanya hal yang jahir, itu pasti ada yang gaib, gitu Pras. Berarti dari
alam johir tadi ditarik ke dalam alam goib. Ya. Nah, kemudian ada sebuah pasar, artinya secara transaksi pun bisa dikatakan uangnya dari alam dunia ditarik ke alam mereka. Ya. Untuk uangnya seperti itu ya. Tujuannya apa, Ki? Apa mereka ini berkembang biak seperti kita juga sehingga mereka perlu ada pasar untuk bertransaksi jual beli? Seperti itu, ada hiburan, apa sama dengan kita di sini yang manusia bete ini perlu hiburan? Apakah jin juga ada rasa bete terus dia pengen hiburan, bikin gamelan, bikin acara tradisional, kesenian tradisional itu tadi? Karena yang pertama itu keterbiasaan, yang kedua itu adat istiadat gitu. Jadi bukan berarti mereka membutuhkan apapun. Jadi keterbiasaan mereka itu mengadakan hal misalkan pernikahan, dia harus ada pewayangan ataupun gamelan ataupun penari segala macam. Itu keterbiasaan. Mereka nggak membutuhkan apapun. Jikalau memang ada manusia yang memang meninggal itu ditarik ke alam mereka dan itu harus mengikuti aturan mereka. Dan di situ pun ada kayak misalkan pedesaan atau ada perkampungan atau segala macam, ada jual beli. Dan itu misalkan yang memang gue selamin dalam hal spiritual itu memang ada gitu. Jadi dibilang membutuhkan, mereka nggak membutuhkan. Tapi aturannya harus kayak gitu, dia harus mengikuti aturan yang kayak gitu. Berarti Ki, si jin ini tadi, dalam kata Kiseno tadi, artinya mereka ini juga berkembang biak seperti kita, Ki. Ada pernikahan, ada peranakan, seperti itu ya, Ki. Contoh santet. Ya. Jin, setan, ataupun sejenisnya, dia nggak akan bisa menyakiti manusia. Terkecuali melalui media tangan manusia. Contoh santet. Santet itu kan ada campur tangan manusia. Jadi gue pernah membersihkan satu rumah waktu itu di daerah Jakarta. Dari dia itu tinggal di pohon, pohonnya ditebang, dia tinggal ke rumah, rumahnya dibersihin, dia bilang sama gue, saya mau diusir kemana lagi? Dia nangis sama gue. Jadi kalian ini bangsa manusia, kalian ini lebih keji daripada jin dan setan. Kami lebih dahulu tinggal di sini ketimbang kalian. Di saat kalian mendirikan rumah, kami diusir. Itu nangis sama gue, Pras. Dan itu gue alamin sendiri. Jadi kesimpulan di sini artinya, kalau lo mau mengusir siapapun ya, kalau lo mau mengusir ataupun memindahkan hal gaib, cari tempat yang layak buat dia. Oh, jadi kita harus menyediakan tempat? Harus. Oke. Harus menyediakan tempat, Pras. Kita nggak bisa main buang kayak gitu. Kalau dia misalnya kita membangun rumah, kita usir, kita harus membangunkan tempat buat dia. Pindahin kemana nih? Ke pohon atau ke apa? Kalau nggak bisa ke pohon, nggak ada, apa nggak ada, kita buatkan rumah gaib secara spiritual ya. Kita harus buatkan rumah gaib buat dia. Oh, bisa begitu, Ki? Bisa. Itu ada kontraktornya tuh, Ki? Ada kontraktornya itu. Iya. Jadi kalau mau tahu langsung DM gua aja. Itu teman-teman, kalau mau tahu kontraktor gaib langsung DM Kiseno. Kalau mau dibikinkan kos-kosan gaib, bilang Kiseno. Oke, nah sekarang kembali lagi nih, Ki, buat teman-teman nih yang naik gunung ya, Ki ya. Ada satu cerita begini, Ki. Ada pendaki gunung, dia mengalami satu kejadian supranatural gitu ya, kejadian gaib lah bahasanya. Nah, terus ada bahasa si anak ini atau si orang tersebut, si A ini masuk ke dalam alam gaib gitu, Ki. Nah, kemudian setelah itu udah kurun waktu 2 tahun gitu ya, mereka ditemukan atau si A ini ditemukan. Nah, menurut pengakuannya si A, dia itu masuk ke dalam satu perkampungan, bahasanya nggak lama. Nah, sementara menurut kisahnya di alam kita ini udah 2 tahun gitu. Nah, berarti kan ada selisih waktu nih antara dunia mereka, dunia gaib ini dengan dunia kita. Nah, itu gimana tuh? Selisihnya gimana tuh? Kalau untuk selisih dunia kita dengan dunia gaib itu bisa kali 10 kali lipat ya. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi kita sejam, mereka udah 10 jam. Jadi mereka mendirikan kerajaan atau mereka mendirikan pemukiman ataupun perdesaan di wilayah gunung itu biasa buat gue.
Berarti di alam gaib itu juga sama ya, intinya sama seperti alam dunia, ada perkampungan, Sama, Pras. ada satu kehidupan masyarakat di situ. Sama gitu. Nah, ada tahapan. Jadi kalau tahapan perdesaan, ada juga nanti tahap-tahap yang punggawa, ada juga tahap kerajaan. Itu yang gue lihat selama gue main ke gunung itu ada sama. Nah, biasanya nih kalau misalkan si manusia ini secara tidak sengaja masuk ke dalam alam mereka ini, kenapa gitu? Kok bisa masuk itu kan, padahal kan ada bahasanya, ada sekat ya antara dunia kita dengan dunia mereka. Kok ini dari johir manusia ini bisa masuk ke alam gaib? Apakah si manusia ini jadi gaib di sana atau gimana tuh? Yang pertama itu kita untuk di gunung, hutan dan laut itu yang utama jangan sombral. Jangan takabur, jangan sombong. Gunung, laut dan hutan itu tempat memang mereka tinggal. Terkadang manusia-manusia kayak zaman sekarang kan lihat segala macam kata-kata kotor keluar lah. Itu kan kalau untuk di tanah-tanah Jawa ataupun di gunung-gunung ya dimanapun, itu yang paling utama itu adab, etika dan adab. Kalau kita udah nggak ada adab, ya kita masuk ke alam mereka gitu. Jadi yang paling utama itu untuk kita itu ke sesuatu hal yang memang laut, yang tiga ya menurut gua, laut, hutan, sama gunung. Jangan pernah sompral. Karena selain kita itu ada mereka. Jadi gue pernah ngalamin hal-hal di gunung ya, karena gue sering mendaki gunung. Gue tanya, karena sempat gue itu di Gunung Cermai hampir mau lewat juga, Pras. Gue tanya kenapa harus ada hal demikian, terus kenapa harus ada gesekan buat diri gue. Yang paling utama itu dia bilang, kamu mau mendaki gunung, gunung itu tinggi, terus kamu ngeluh capek, mereka nggak suka. Lu udah mau naik ke gunung, lu ngeluh dingin, mereka nggak suka. Yang paling utama itu kalau misalkan buat teman-teman melalui pendakian gunung itu, jangan pernah mengeluh. Lu udah tahu nih mau mendaki gunung itu kan tinggi, karena kan dia perjalanannya itu memang bisa kayak 80 derajat untuk sampai ke puncak. Dia ngeluh capek. Udah tahu lu mendaki gunung, lu ngeluh capek. Nah itu yang biasanya hilang. Dan itu biasanya dapat banyak beturan, rintangan lah. Terus lu ngeluh dingin, karena setahu gue kecil, gue itu pernah namanya ke daerah Ngampel, Pantaran. Bapak gue bilang, jangan pernah ngeluh dingin, bilang aja anget. Gue nggak masuk waktu itu karena posisi gue masih kecil. Dan memang yang gue alamin itu dingin banget. Dan gue harus mandi jam 2 malam di kali Jurang Tempur, itu daerah lereng Gunung Merbabu, dan itu dingin banget, Pras. Tapi bapak gue bilang jangan ngeluh dingin, karena orang-orang dulu itu lebih spesifikasinya itu lebih akurat daripada sekarang kayak gitu. Jadi jangan pernah lah buat teman-teman misalkan ngalamin ke hutan, gunung atau laut ngeluh ataupun ngomong sompral, jangan. Jadi kalau misalkan itu terjadi, udah pasti akan terjadi sesuatu ya, Ki. Kalau apapun misalkan dia sompral atau dia mengeluh, udah pasti akan ada sesuatu hal yang buruk akan terjadi dengan dirinya. Konsekuensinya seperti itu ya. Ya, itu jadi teman-teman. Jadi kalau mau naik gunung, ya ikhlas aja. Sudah tahu resikonya tinggi, resikonya capek, ya sudah jalan gitu ya. Jangan mengeluh. Selama perjalanan spiritual ke gunung-gunung ini, biasanya kan melakukan satu ziarah gitu ya. Termasuk dikatakan tadi ada makam, ada petilasannya Syekh Muhammad Sayudi. Nah, beliau ini siapa, Ki? Jadi kalau untuk kita berbicara ke makam ataupun ke gunung, mereka yang udah bisa menyatu dengan alam, Pras. Jadi setiap gunung itu, jadi gue tuh naik gunung itu yang pertama itu sebenarnya bukan hanya hiking ya, tapi gue itu lebih suka artinya betapa indahnya itu Tuhan. Betapa itu sebagian dari Allah itu betapa indahnya kayak gitu. Jadi banyak petilasan di gunung-gunung ini, kayak contoh Gunung Pancer ada Kiai Putih, terus juga ada juga di Gunung Slamet itu ada Mbah Kiai Slamet, ada juga di Gunung Salak itu ada Mbah Yai Gunung Salak ataupun bisa dikatakan Pangeran Santri. Mereka itu semua tapak tilas. Jadi kalau misalkan kita mau hening, cari tempat yang sepi.
Sifat manusia itu bakal kelihatan di saat kita itu mendaki gunung. Egois, emosi, karakter manusia, pokoknya semuanya bakal kelihatan kalau kita di saat mendaki gunung. Jadi yang memang di tempat pegunungan ini banyak banget tapak tilas. Kayak kemarin terakhir gue ke Penanggungan itu tempat muksanya Prabu Erlangga atau Raja Singosari. Dan di situ ada bekas peninggalannya ya di Penanggungan. Apalagi di Arjuno. Cuman karena kemarin kita itu mau ke Arjuno, setelah ada erupsi dari Semeru, kita nggak bisa ke Arjuno karena cuacanya itu lagi Berbahaya. bahaya banget dan ditutup semua pendakiannya. Jadi menurut gue sih, kenapa ya gue suka gunung? Ya gue nyaman aja sama gunung. Jadi gue tuh melihat diri gue itu ada di alam semesta ini, Pras. Manusia berasal dari tanah, kembali ke tanah. Tanah ini siapa? Jikalau memang diri gue ini ingin berdoa dengan Tuhan supaya terkabul, carilah tanah tertinggi. Tanah tertinggi itu apa ya? Pegunungan. Jadi banyak yang nggak bisa gue jelasin di sini tentang spiritual, kenapa gue suka ke gunung, gitu, Pras. Intinya itu. Oke. Berarti artinya di situ petilasan ya, bukan makam ya? Iya. Petilasan berarti tadi dikatakan muksa gitu ya. Nah, kalau dari sisi supernatural sendiri atau dari sisi spiritual, jadi tujuan untuk naik ke gunung ini adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa. Iya. Seperti itu ya, Iya. Dengan tadi dasarnya dari manusia berawal dari tanah kembali ke tanah, maka dengan di dataran yang tertinggi tadi, harapannya bisa lebih sampai seperti itu ya, Ki. Apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan seperti itu. Nah, kembali lagi, Ki, kalau misalkan teman-teman Sobat Gentala ini sedang mendaki gunung, terus ada satu kejadian kayak tadi tuh, Ki, mendengar suara gamelan seperti itu. Nah, biasanya kan ya mohon maaf ya, anak-anak sekarang kan bahasanya kepo nih. Ya kan, dicari nih sumbernya di mana. Nah, itu boleh nggak sih begitu, Ki? Apa abaikan aja gitu, Ki? Boleh. Jadi kalau misalkan ya sebenarnya sih abaikan aja. Boleh kalau dicari sumbernya, tapi abaikan aja karena berbahaya. Jadi menurut gue itu berbahaya karena nggak semua orang itu bisa mendengar itu. Jadi mungkin pendakian jutaan ya atau ribuan atau jutaan, tapi nggak semua orang itu yang mendaki mendengar itu, Pras. Orang-orang tertentu, gitu. Kayak terakhir kemarin itu waktu di Arjuno, nggak usah di Arjuno lagi. Waktu gue itu naik ke Gunung Salak, porter yang gue sewa itu udah 10 kali naik Gunung Salak nggak pernah nyasar. Kenapa di saat dia naik sama gue itu dia bisa nyasar, dan kita 15 jam loh. Belum di shelter 1 atau shelter 2. Itu 15 jam gue jalan Gunung Salak sampai kuku gue itu lepas 3 biji. Kenapa tuh? Bisa nyasar tuh kenapa? Apakah ada yang sompral di dalam satu tim itu seperti Kiseno tadi bilang? Jadi di saat kita naik Gunung Salak ada satu gitu orang yang memang boleh nggak Mas nyetel lagu musik? Gue bilang boleh aja gitu kan. Di saat dia nyetel musik itu mulai ada interaksi. Dan yang memang gue lihat secara mata lahir itu banyak banget penampakan orang-orang desa. Cuman posisi orang-orang desa itu pakaiannya lusuh. Cuman dia pakai ikat putih. Jadi ikat putih itu lusuh. Jadi ikat putih itu kayak misalkan dia pakai ikat, cuman di sini segitiga itu lusuh. Pakai pakaian itu putih-putih dia lusuh. Dan yang gue lihat itu. Dan anak gue sendiri pun denger gamelan, tapi nggak bisa ketangkep kamera. Di situ gue ngalamin 15 jam. Gunung Salak itu ketinggian cuma 2100. Harusnya itu bisa gue tempuh cuma 7 jam. Itu gue nyasar sampai 15 jam, lo bayangin. Dan belum ketemu shelter 1. Subuh, dan yang gue alamin ini subuh lewat sekitar jam 7 atau jam 8. Itu gue baru ketemu shelter 2. Dari shelter 2 itu sampai ke Tugu sekitar gue jalan 4 jam. Berarti udah 19 jam. Dari Tugu ke puncak itu 2 jam atau 2 jam setengah. Berarti 20 jam lebih. Lo bayangin gue jalan 20 jam lebih. Pulangnya pun gue nyasar. Sampai gue gak kuat dan gue tuh lepas sepatu. Kuku kaki gue tuh udah lepas 3 biji. Coba bayangin.
Berarti memang ada sebab akibat ya Ki ya. Nyasarnya tadi itu Iya, ada sebab akibat. Kita nggak boleh sompral. Tadi gue bilang, buat naik gunung kita jangan sompral, takabur, ataupun ngomong-ngomong kotor. Oke. Gitu. Jadi begitu teman-teman. Kalau kalian mau naik gunung, ya sudah tahu segala resiko yang akan ditempuh, yang akan didapat, seperti misalkan capek, kemudian gunung itu tinggi, haus, ya pastikan itu semua kalian jalani dengan ikhlas. Karena memang niatnya naik, ya sudah naik gitu ya. Jangan ada hal-hal yang macam-macam atau yang aneh-aneh lah. Jangan mengeluh gitu. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kita. Terima kasih Kiseno atas penjelasannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu.